Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back again to another episode of TOEFL Preparation Class, the Reading Sections. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Reading Comprehensions mengenai topik ini, Indirectly Answered Questions. Kalau sebelumnya kita sudah membahas directly answered questions, maka indirectly answered questions adalah kebalikannya. Di mana kata indirectly berarti tidak tersurat atau tersirat. Maksudnya apa ini? Berarti jawabannya itu tersirat. Jawabannya tidak benar-benar sama persis dengan pernyataan yang ada di dalam teks, tapi kita harus menyimpulkan. Oke, kita baca. Some questions in the reading comprehension sections of the TOEFL test will require answers that are not directly stated. Jadi gini ya, yang enggak jawabannya tuh sama persis atau dinyatakan di dalam teks. To answer these questions correctly, you will have to draw conclusions. Jadi tugas kita adalah mengambil simpulan from information that is given in the passage. Ada dua jenis pertanyaan yang umumnya berkaitan dengan indirectly answered questions. Yang pertama yaitu soal implied, dan yang kedua adalah soal transitions. Jadi kita harus paham bahwa soal indirectly nanti variasinya adalah ada kata-kata implied dan satu lagi itu transitions. Alright, kita lihat satu persatu. Skill 6. Answer implied detailed questions. You will sometimes be asked to answer a question by drawing a conclusion from a specific detail or details in the passage. Questions of this type contain the word implied, infer, likely, probably, or probably. Jadi, untuk bisa memahami soal mengenai implied detailed questions, maka kita sebelumnya harus membiasakan diri kita terhadap variasi-variasi bentuk pertanyaannya. Jadi variasinya bisa munculnya 4 kata ya. Ada muncul kata implied, lalu bisa muncul kata inferred with double R, and then likely, dan yang terakhir probably. Jadi kalau muncul salah satu dari kombinasi pertanyaan ini, jangan panik, langsung di dalam kepala kita sudah ada konsep bahwa ini soalnya nanti tersirat. Kita tugasnya adalah mengambil simpulan. Nah, ini adalah contohnya. Ayo kita lihat. This is the example. Di mana nomor 1 ada kata probably, oke. Probably. Dan yang kedua ada kata implied. Oke, berarti fix bisa kita simpulkan pertanyaan 1 dan 2 di teks ini semuanya menanyakan soal implied atau soal yang tersirat. Nah, tersiratnya bagaimana cara kita menggambarkan simpulannya? Ayo kita coba lihat. Oke, kita coba nomor 1. Tadi kan clue-nya dari atas kita harus drawing conclusion, mengambil simpulan dari specific detail or details in the passage. Jadi asumsinya di teks ini tuh ada informasi detail. Kita harus menyimpulkan. Menyimpulkan bukan berarti nanti pernyataannya harus sama persis. Jadi ada premis-premis yang kita konklusi, kita simpulkan dari pernyataan yang ada di dalam teks. Coba kita lihat nomor 1 ya. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Nah, ini dia implied tapi ada not-nya. Berarti dia implied yang nanti pernyataannya itu atau informasinya tuh nggak ada di dalam teks. Tentang apa? Hawaiian word. Oke, kata-kata di bahasa Hawaii. Coba kita lihat di sini ya. The Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from the alphabet of only 12 letters. Oke, berarti informasinya ini tentang bahasa Hawaii, bahasanya melodious. Melodious itu artinya bernada ya, ada naik turunnya. Lalu
derived from an alphabet of only 12 letters. Di bahasa Hawaii hanya ada 12 huruf, 12 letters. The 5 words are A, E, I, O, U. Berarti di sini 5 itu adalah vowels. Vowels itu artinya huruf vokal. Lalu 7 lagi karena totalnya adalah 12 ya. 7 itu consonant. Consonantsnya apa saja? H, K, L, M, N, P. Dan satu lagi W. H, K, L, M, N, P, and W. Each syllable in the language ends in a vowel. Oke, berarti ini kita kunci ya. Rulesnya. Semua kata dalam bahasa Hawaii ends in a vowel. Semuanya harus ends atau berakhiran huruf vokal. Maka konklusinya no consonant ending. Gak bakalan ada nih kata yang akhirannya itu konsonan. Coba kita lihat di sini. Ada nggak ya huruf yang akhirannya itu konsonan? Kalau kita lihat di sini nggak ada ya, karena O, I, A berarti semuanya mungkin jadi jawaban. Lalu kita baca lagi. Two consonants never appear together. Oke, berarti tidak boleh ada dua huruf mati atau huruf konsonan yang muncul bersamaan. Berarti K, L itu nggak boleh, HK nggak boleh, LM nggak boleh, PW nggak boleh, atau kombinasi hurufnya ya. Maka kita lihat di sini kalau rulesnya itu tidak boleh bersatu antara dua consonants. Kita lihat di sini ada nggak ya konsonannya yang berdekatan posisinya? Ternyata ada. Ini K dan L. Maka asumsinya Maclea itu bukan huruf dari, itu bukan kata Hawaii karena ada K dan L. Oke, maka jawabannya adalah C. Sekarang nomor 2, ada implied, tersirat tentang luau. Kita nggak tahu nih luau ini apa. Ayo kita lihat di dalam teks. Di mana munculnya kata luau? Oke, di sini. Di paragraf 2 baris 12, 13. Apa yang harus kita baca bagiannya? Yang kita baca adalah kalimat penuh yang terdapat kata luau. Kita bacanya dari the visitor sampai kata hula. Yuk kita baca in detail ya. This visitor may attend an outside luau, where everyone eats too much. Everyone eats too much. Nah, sebelum kata luau ini kan ada kata where. Oke. Where ini kan keterangan mengenai lokasi, keterangan tempat. Berarti luau adalah tempat di mana. Nah, kita mau cari nih apa sih aktivitas orang di tempat ini. Ternyata aktivitasnya adalah everyone eats too much. Ada kata eat, kata kerjanya adalah eat. Eat ini makan. Oke, berarti luau bisa kita simpulkan tempat orang makan. Tempat orang makan mungkin dining room, tempat makan, atau bisa juga restaurants or any place for people to gather around to eat. Nah, ini kata kuncinya adalah eat. Dari nomor 2 ini, semua opsinya itu berupa kegiatan. Ada dance, feast, concert, language. Kita pakai sistem eliminir di mana dari opsi yang tersedia 4 ini, mana opsi yang dekat kaitan dengan eat, makan. Dan kalau kita lihat di sini kita bisa pakai sistem eliminir juga ya, di mana ada 2 opsi yang mungkin secara konsep itu mirip, yaitu kata dance sama kata concert karena sama-sama mengenai entertainment. Maka ini bisa kita asumsikan nggak mungkin jawabannya ada 2 konteks yang sama. Maka antara feast and language, kita bisa tebak saja nggak mungkin language karena language itu nggak ada kaitannya dengan makanan. Maka jawabannya kita hipotesiskan atau kita tebak jawabannya adalah feast. Dan ya sesuai dengan makna dari kamus, feast artinya adalah makanan. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat
the following chart outlines the key information that you should remember about implied detail question. Jadi di buku ini sudah diberikan apa-apa saja kata kunci yang menunjukkan bahwa soal ini adalah implied detail questions. Pertama, seperti yang sudah kita bahas di awal ya, pasti ada muncul beberapa kata kunci yang menjadi ciri khas dari soal implied atau soal unstated detail questions. Soal indirectly answered question. Oke. Pertama yaitu soal implied itu sendiri, ada kata-kata implied. Yang kedua ada kata inferred, likely, and probably. Kalau diartikan satu-satu ini apa ya bahasa Indonesianya? Implied, inferred itu kita bahasa Indonesia kan menjadi tersirat. Ini juga sama, tersirat. Kalau likely mungkin, probably juga mungkin. Berarti semua yang tersirat atau semua yang merupakan sebuah hipotesa itu dia sifatnya adalah tidak sama persis dengan pernyataan, berarti kita harus simpulkan. Nah, di sini ada tips bagaimana cara menjawab soal-soal yang berkaitan dengan indirectly stated question, detail questions. Pertama, dia dikasih tips ya. The first thing is choose a keyword. Oke. Selalu disarankan oleh berbagai macam reading TOEFL experts bahwa membaca teks terlebih dahulu tidak terlalu disarankan karena bakalan time consuming dan juga berakhir dengan kita bingung. Jadi lebih baik kita membiasakan diri kita untuk nge-scan apa saja bentuk soalnya. Dengan cara apa? Menentukan keyword dari pertanyaan. Yang kedua yaitu scan the passage for the keyword. Cari cepat di teks di bagian mana ketemu keywordnya. Apakah itu di paragraf mana, di line berapa, sentence-nya yang mana. Lalu yang ketiga, carefully read the sentence that contain the keyword. See, read the sentence carefully. Jadi kita memang ujung-ujungnya adalah membaca. Cuman di sini bedanya dengan yang pertanyaan sebelum-sebelumnya, kita diminta untuk membaca dengan detail atau dengan hati-hati. Kenapa ya? Karena soalnya pasti meminta jawaban yang lebih tersirat. Kita harus simpulkan. Dan yang keempat, look for an answer that could be true according to that sentence. Jadi kita langsung lihat opsinya ya, optionsnya. Bisa optionsnya dengan cara eliminir atau dengan cara hipotesa yang mirip dengan statement. Sekarang coba kita latihan untuk soal implied detail questions. Oke. Soal nomor 1 dan nomor 2 untuk teks pertama. Jadi kita tidak perlu membaca teks dulu karena it's gonna be a waste of time. Jadi kita langsung jump in kepada soal. Okay? Number 1, it is implied in the passage that if kayak has 2 holes, then bla bla bla. Oke, di sini ada kata kunci implied dan detailnya tentang kayak dan juga 2 holes. Oke, sampai situ aja. Lanjut nomor 2. It can be inferred from the passage an example of the animal pension in line 11 till 12 might be. Oke, kata kuncinya ada inferred, lalu detail key answer-nya atau core parts-nya ada animals dan barisnya 11-12. Yang mana yang dulu mau kita kerjakan? It's all up to you karena masing-masing soal ini pasti ketemunya hanya di bagian tertentu. Let's suppose that we are going to do the first questions, yaitu tentang kayak. Kita tinggal scan cepat di dalam teks ketemu di paragraf mana kata kayak. Dan ternyata setelah kita baca Oke, kayak itu ketemu di paragraf 2. Oke, kalau ketemu di paragraf 2, maka paragraf 1 itu tidak perlu kita baca. So we are not expected to or demanded to read the first paragraph. Tinggal baca paragraf 2 aja. Lalu di sini ada di kalimat pertamanya kita baca carefully. Tadi dia bilangnya carefully ya. Alright. Let's read it carefully.
The kayak is something like a canoe. Oke, jadi kayak itu seperti canoe. Bagi yang tidak tahu, canoe itu dia adalah perahu kecil. Jadi kayak canoe. Alright. That has been covered by a deck. Jadi ada penutupnya. Di sini decknya. Deck. Ada penutupnya. Alright. A kayak is generally constructed with one opening in the deck for one rider. Oke, kayak ini biasanya ada one opening in the deck for the rider. Ada penutupnya untuk si ridernya bisa duduk. Rider ini pengendara perahu. However, some kayaks are made for two. Oke. Namun ada beberapa kayak yang ada dua bukaan atau dua bolong. Because the deck of a kayak is covered over except for the hole for its rider. Nah, di sini ada kata hole. Berarti hole di sini fungsinya apa? Ya, fungsinya kan for the rider, untuk si pengendara. Untuk si pengendara apa? Untuk si pengendara bisa duduk di dalam perahunya. Berarti di sini ada tutupan, lalu ada hole-nya. Supaya apa? Supaya si pengendaranya bisa duduk dan mengayuh sampan. Oke. Namun ada juga kayak yang ada dua lubang. Oh, berarti kalau ada dua lubang, misalnya let's say di sini ada lubang lagi. Nah, di mana satu lubang aja digunakan untuk si rider. Ini kan rider nih. Berarti kalau ada dua lubang, satu lubang lagi untuk siapa? Oh, berarti untuk rider yang lain. Berarti kalau kita lihat di sini, kalau si kayaknya punya dua lubang, maka asumsinya ada dua lubang, maka asumsinya ada dua riders. Jawabannya adalah A. That easy. Sekarang kita lihat yang nomor 12. It can be inferred from the passage that the example of the animal mentioned in lines 11 to 12 might be. Oke, sekarang kita lihat baris 11 12, ini 10. 11 12 ya kemungkinan di sini. Lalu ada kata animals. Oke, kita baca cepat. Oke, di sini ada animals. Oke, wait. I'm gonna change the highlight. Animals. Dan si buku ini bilang carefully read the sentence. Kita harus baca nih hati-hati kalimatnya. Kalimatnya itu harus full, jangan dipotong-potong, jangan dari tengah, jangan dari akhir. Kita lihat yang setelah titik. Nah, ini sampai ini. Jadi kita baca. Eskimos have numerous uses for the umiak, which reflect the size of the boat. Example given. The umiak is used to haul belongings from campsite to campsite and is used for hunting. Oke. Ini kan merujuknya kepada umiak ya. Kita masih belum tahu sih umiak ini apa. Cuman umiak sepertinya adalah benda yang used for, digunakan untuk hunting. Oke, dia digunakan untuk berburu. Berburu apa? Larger animals. Oh, di sini udah ada clues yang lebih spesifik ya. Hewannya besar. That are too big to be hunted in a kayak. Hewan yang cukup besar untuk diburu dengan menggunakan kayak. Oh, berarti umiak dan kayak sama-sama alat transportasi. Kalau kayak itu digunakannya di mana? Di water. Berarti umiak juga di water karena kan dia komparasinya dengan kayak. Kalau kita lihat di sini, kalau kayak digunakan untuk berburu hewan-hewan yang ada di air, umiak iya juga. Pastinya hewan-hewan yang ada di air. Nggak mungkin hewan-hewan darat. No land animal. Maka kita bisa sistem silang mana yang land animals. Di sini jawabannya yang salah itu kangaroo karena ini land animals. Nggak mungkin berburu kanguru dengan perahu logikanya. Kita lihat lagi, ada nggak yang bisa kita eliminir? Di sini spesifik dia ukurannya itu larger, besar. Maka kita bisa buang hewan yang ukurannya pasti opposite-nya, yaitu kecil.
Yang kecil hewannya ukuran di sini adalah salmon, karena ini ikan kecil ya. Sama kita nggak tahu nih snake kan bisa jadi anaconda kan besar ya. Nah, namun kalau misalnya kita generalisasikan, mana sih yang lebih besar, snake atau whale? Walaupun ada anaconda yang ukurannya juga pasti lebih besar ya. Cuman secara general ukuran dari whale itu pasti lebih besar dibandingkan snake. Maka asumsinya di sini larger animal untuk dijadikan bahan buruan dengan menggunakan umyak adalah whale. Oke, good. Sekarang kita coba lagi latihan with another questions and another topics in the passage. Kita coba scan soal dulu seperti biasa. Fast. Number 3, it is implied. Okay, implied. Number 4, it can be inferred. Okay, inferred. Cuman spesifiknya inferred tentang Sierra Nevada. Dan yang keenam, implied. Alright. Ada implied ada 2 kali, lalu yang inferred tentang Sierra Nevada. Yang mana ya yang mau kita kerjain? Karena di sini ada 2 soal implied, kerjakan implied yang pertama dulu. Karena apa? Karena logikanya TOEFL itu soalnya berurut jawabannya. Kalau misalnya nomor 3 ini kita asumsikan 3 kan urutannya lebih dulu dari 5 ya. Maka jawaban nomor 3 pasti di awal dan jawaban nomor 5 karena ada 4 itu pasti di akhir. Berarti disarankan kerjain aja soal nomor 1 dulu. Kita alon-alon ngerjainnya, lambat-lambat. Alright, let's carefully read the passage. Oh yeah, don't forget to enjoy reading as well. The 2 types of trees from the same family of trees share honors in certain respect as the most impressive of trees. Oh, berarti kata kuncinya di sini ada trees. Oh, tentang pohon. Ada berapa jenis pohon? Ada 2. Apa? Pohon apa yang dibicarakan? Kita baca ada 2 jenis pohon, same family. Jenisnya berbeda. Genusnya sama. Family-nya sama. Kenapa pohon ini share honors in certain respect? Dia memiliki kehebatan. Ada honor yang bikin orang itu terkesima atau terkejut. Apa honornya orang? Dia menjadi impressive of trees. Ya, pohon yang sangat menakjubkan. Kita masih belum dapat ide nih. Ini apa sih jenis pohonnya? Coba kita lanjut baca. Oke, ini tinggal impressive kata kuncinya. Lanjut baca. Both evergreen conifers, the California redwood, and kalau and berarti ada penghubung ya, and the giant sequoia are found growing natively only in the state of California. Di sini nih baru dapat kuncinya. 2 tadi namanya adalah 1 California redwood. Ini jenis spesiesnya ya. Dan yang kedua namanya adalah ini sequoia. Sequoia. Apa sih kesamaan dari kedua pohon tersebut? Katanya di sini evergreen. Keduanya tuh evergreen. Apa sih maksudnya evergreen? Evergreen ini artinya selalu hijau. Berarti kalau dia selalu hijau, dia tidak ada mengalami daunnya tidak pernah meranggas. Meranggas itu gugur. Daunnya tidak pernah gugur. Tidak pernah gugur. Berarti kalau selalu hijau dia nggak akan pernah berubah warna. Oke, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan nih. Apa yang kita bisa simpulkan? Kita lihat yang A. The leaves of only the California redwood turns brown. Oke. Daunnya berubah menjadi coklat? Oh, tidak. Kalau berubah jadi coklat nggak mungkin evergreen. Maka yang A salah. The leaves of only the giant sequoia turn brown. Hanya giant sequoia yang menjadi coklat? Tidak. Dua-duanya tidak ada yang menjadi coklat.
Lalu C, the leaves of both types. Kalau both berarti dua-duanya menjadi coklat? Oh, tidak juga. Yang ke D, the leaves of neither. Nah, ini yang benar. Kenapa kok ini yang jadi benar? Karena ada kata neither. Neither ini kepanjangan dari not either. Not either artinya tidak ada satupun tipe, none of the type of the tree in the passage turned brown. Tidak ada jenis apapun dari pohon ini yang berubah jadi coklat. Iya, berarti kalau nggak ada, berarti semuanya nggak ada coklat. Kalau semuanya nggak ada coklat, berarti semuanya berwarna hijau. Maka jawabannya yang benar adalah D, delta. Sekarang kita lihat nomor 4, spesifiknya ke Sierra Nevada. Tinggal cari cepat kata Sierra Nevada adanya di mana. Ternyata kalau kita baca, pasti jawabannya di bawah yang pertanyaan nomor 3 nih. Ternyata Sierra Nevada di sini. Kita lihat ya, complete sentence-nya. Dari sini sampai sini. California redwood is found along the northern coast of the state, while the giant sequoia is found inland and a higher elevation along the western slope of the Sierra Nevada. Oke, dia masih menjelaskan tentang redwood, cuman daerahnya. Di mana sih ditemukan redwood ini? Ternyata lokasinya ada di northern coast of the state. Ada di pesisir utara dari negara bagian. Sedangkan sequoia adanya di inland, di daratan. Di mana? Higher elevations. Oke. Along the western slope of the Sierra Nevada. Along di sepanjang perbukitan dari Sierra Nevada. Oke. Kalau di sini ada slope, perbukitan, terus ada kata higher elevations. Higher elevation di sini. Maka higher elevations artinya adalah kemiringan yang tinggi berarti seperti apa sih letak kontur geografisnya? Kalau di geografi yang miring itu struktur buminya adalah gunung. Nah, ini kan elevationsnya. Oh, berarti di Sierra Nevada ini kalau kita asumsikan adalah sebuah perbukitan. Maka di sini yang ada perbukitan, yang mana ya grup yang ada perbukitannya? Oh, ternyata di sini Bukit Mountain. Alright, quite easy. Nomor 5, implied in the passage. Nah, karena jawaban nomor 4 itu ada di paragraf 1, maka jawaban nomor 5 nggak mungkin di paragraf 1, pasti di bawahnya. Karena TOEFL itu berurut jawabannya. Kita baca di paragraf 2 lagi. California redwood is the... Kita push dulu deh. Kita mau fokusnya paragraf 2 ya. California redwood is the tallest living tree and in fact the tallest living thing on the face of the earth. Jadi redwood itu sendiri secara fisik dia tall, dia tinggi sekali. Bahkan dia itu in fact kenyataannya adalah yang paling tinggi. Ada akhiran est, berarti ini superlatif berarti menyatakan yang paling tinggi yang ada di bumi. Oke. Berarti California redwood itu menariknya karena dia tallest. The height of the tallest redwood on record is 385 feet atau 120 meter. Though not quite as tall as the Californian redwood with a height of 320 feet. Jadi di sini walaupun tidak setinggi Californian redwood. Oke. Berarti ini dia udah mulai mendeskripsikan si spesies yang lain. Itu mendeskripsikan spesies sequoia. The giant sequoia is nonetheless the largest and most massive. Oke, massive ini sinonimnya adalah big, besar. Living things. Giant sequoia have been measured at more than
100 feet around the base, which with weight of more than 6,000 tons. Nah, jadinya sequoia itu uniknya karena dia big, massive di sini, massive. Bignya seperti apa? 100 feet, 100 kaki atau 30 meter di base-nya. Base-nya maksudnya apa? Di lingkaran ya, di sini. Nah, ini yang 30 meter. Jadi itulah yang membuat sequoia besar. Bukan karena dia tinggi, tapi karena besarnya diameter dari batang pohonnya. Oke, sekarang kita coba buktikan ya, options mana nih yang bisa mendukung pernyataan di dalam teks. A. Giant sequoia is taller. Oke. Kata kuncinya adalah taller dan ternyata no. Yang tall itu adalah redwood, bukan sequoia. Maka yang pastinya salah. California redwood is not as big around. California redwood tidak sebesar ukurannya giant sequoia. Bisa ya. Not big, not as big. Berarti not big berarti not bigger berarti smaller. Oh, bisa jadi. Let's see. Giant sequoia weighs more than the redwood weighs more. Redwood beratnya lebih besar dibandingkan sequoia? No. Karena yang menentukan berat itu adalah lingkar. Jadi yang paling besar itu adalah sequoia. Other living things are larger than the giant sequoia. Other artinya yang lain. Ada hewan makhluk hidup lainnya yang ukurannya lebih besar dari giant sequoia. Kalau di sini dia fokus hanya menjelaskan 2 trees saja yang memang dia paling impresif di sini. Maka asumsinya hanya 2 ini saja yang besar. Dan karena di sini konteksnya adalah large, maka yang paling largest di dunia itu adalah sequoia. Yang lain pastinya tidak lebih besar. That's why the answer yang paling possible adalah B. Alright, sekarang kita coba another questions. Ya, ini udah agak lebih panjang teksnya. But no worries, no need to be panic. Just read the questions, scan the core sentence, the core parts, and then carefully read the sentence containing the core parts. Itu doang. Kita lihat nomor 6. The French version of Monopoly. Oke. Kita disuruh mengimajinasi nih, kalau ada Monopoly versi Prancis, kira-kira entitle-nya apa nih? Entitle ini artinya judul. Judulnya apa nih kalau ada versi Prancisnya? Bisa kita jawab sih sebenarnya, karena ini tinggal logika aja. Why? Logikanya gini, kita mau bikin monopoli versi Prancis, maka judulnya apa? Udah jelas ini monopoli. Kalau monopoli kan itu permainan yang identiknya tuh menampilkan daerah-daerah khas dari negara tersebut ya. Nah, karena di sini monopolinya Prancis, logikanya, konklusinya atau yang bisa kita siratkan, daerah mana yang sangat lekat dengan image Prancis. Maka kalau kita lihat di sini A, B, C, D, kayaknya yang paling ikonik di Prancis itu adalah Eiffel Tower. Karena memang satu-satunya yang di Prancis itu cuma Eiffel Tower. Kecuali mungkin ada Le Louvre ya, di options mungkin kita harus lebih carefully lihat lagi. Tapi karena di sini semuanya hanya Eiffel yang merepresentasikan Prancis, maka jawabannya automatically D, tanpa kita harus baca. Kita lihat nomor 7. Soalnya apa? Oke, ada implied. Oke. Ada spesifik tentang implied? Yes. Ada kata Darrow. Darrow ini kemungkinan nama orang. Lalu kenapa dia memilih selected Atlantic City sebagai setting? Setting ini tempat, location.
dari monopolinya because. Berarti alasannya. Kita lihat, mungkin kita bisa kerjain nih karena Darrow mungkin hanya muncul di paragraf tertentu. Kalau kita baca di paragraf 1, enggak ada kata Darrow. Oke. Dan surprisingly Darrow ini muncul di paragraf 2. Nih, pertama kali Darrow. Alright, di tengah-tengah paragraf ya. Jadi kita bacanya di tengah paragraf saja. Kita baca hati-hati. The game was invented in 1933 by Charles Darrow during the height of Great Depressions. Titik. Oke, berarti permainan ini ditemukan tahun 33 oleh seseorang namanya Charles Darrow. Di masa apa? During apa? Di masa Great Depressions. Jadinya di Amerika sana itu ada momen atau masa di mana orang itu mengalami depresi massal, depresi besar. Kenapa depresi? Ya mungkin keadaan ekonomi sangat sulit dikarenakan banyak perang, salah satunya adalah Civil War, sehingga orang menjadi depresi pada saat itu. Banyak sekali terjadi tekanan mental. Dan itu kita namakan Great Depression, dinamakan Great Depressions. Nah, lalu ada satu anak muda namanya Darrow. Dia itu tinggalnya, live-nya itu di Germantown, Pennsylvania. Oke. Was himself unemployed. Jadi kondisinya dia pada saat itu unemployed, menganggur. Menganggur, nggak ada kerjaan. Ngapain nih anak nganggur? During those difficult financial times, ya, karena ini Great Depression, orang lagi susah ekonominya, jadi banyak orang yang tidak bekerja. Salah satunya adalah Darrow. He ini siapa? He ini si Darrow. He said the original game, not as might be expected in his hometown of Germantown. Dia setting atau merancang game ini awalnya not as might be expected in his hometown. Jadi dia enggak mengharapkan si game ini tuh di setting atau dibuat lokasinya seperti di kampung halaman dia. Oh, agak aneh ya, kok kenapa enggak ke kampung halamannya? Lalu ada kata but. Namun dia justru memilih Atlantic City, New Jersey. Kenapa? Pasti kita butuh alasan kenapa dia memilih Atlantic City, kenapa nggak kampungnya sendiri. Karena the site of numerous pre-depression vacations. Okay, where he walked along the Broadwalk and visited at Park Place. Di sini. Nah, ini yang harus kita carefully read kan. Memang apa sih ikoniknya si Atlantic City, New Jersey ini? Ternyata dia itu site of numerous pre-depression vacation. Oke, ada kata pre-depression vacation. Tadi kan dia ada masa Great Depressions. Kalau Great Depressions, maka konotasinya adalah negatif. Sesuatu hal yang depresi kan pasti negatif ya, stressful, banyak tekanan. Lalu di sini ada pre-depressions. Pre itu artinya sebelum. Kalau kita bikin nih secara kurva nih, ini depressions. Maka pre-nya itu ada di fase sebelumnya, di pre. Kalau di sini depression itu konotasinya negatif, maka pre-depressions konotasinya adalah positif. Oh, berarti dia memilih kota Atlantis karena memang kota itu ikonik sekali, menjadi kota simbolisasi dari kemasyhuran zaman. Karena sebelum adanya zaman pre-depressions. Maka pre-depression vacations adalah suatu kondisi yang sangat ideal, sangat positif sekali. Coba kita lihat di sini. Sesuatu yang positif berarti kita tinggal eliminir yang negatifnya. Kita lihat negatif. Kita coba satu-satu deh. It brought back good memories. Oke, good memories itu positif. Oke, bisa jadi. His family came from Atlantic City. No information.
Benar sih. No information. Memang sih dia hometownnya di Germantown. Tapi sorry. Jadi yang B ini justru salah ya. Hometownnya kan di Germantown. Berarti asumsinya saudaranya dia berasalnya dari Germantown, bukan dari Atlantic Cities. Yang C, the people of Germantown might have been arranged if he had used Germantown. Ini informasinya terlalu liar ya, nggak ada pernyataan yang bisa mendukung itu. Lalu yang D, Atlantic City was larger than Germantown, ukurannya lebih besar. Di sini nggak ada juga menyebutkan tentang ukuran. Dia hanya menjelaskan bahwa Atlantic City itu masa-masa kejayaan, pre-depression. Kalau pre-depression berarti dia yang paling tepat, good memories. Alright, kita sekarang lanjut yang nomor 8 tentang Parker Brothers. Siapa itu Parker Brothers? Ya pasti di bawah-bawahnya lagi nih jawabannya. Kita baca cepat, bla 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 bla. Ada kan ketemu Parker Brothers. Siapa itu Parker Brothers? Baca kalimatnya. Darrow made the first games by hand and sold them locally until Parker Brothers purchased the right name. Jadi Darrow ini kan yang bikin Monopoly. Lalu dia sold them locally. Jadi sistem dia menjualnya itu baru handmade by hand. Lalu dijualnya juga ke orang lokal atau ke market lokal. Sampai hingga Parker Brothers ada orang Parker Brothers purchase ini buy, membeli. Apa yang dia beli? Rights, hak ciptanya dari Monopoly. Tahun 35, and took the first step toward the mass production of today. Nah, sekarang productionnya jadi mass. Kalau sesuatu yang udah mass production, berarti dia udah skalanya tidak lagi handmade, tidak lagi dibuat dalam skala kecil, tapi ini udah skala pabrik ya. Kalau pabrik, kita lihat di sini mungkin manufacture. Maka kita lihat yang paling mirip yaitu ya a game manufacturing company. Itu yang paling quite easy. Alright, sekarang kita lanjut ke skill yang lain, dimana skillnya ini yaitu namanya adalah transitions atau transisi. Transisi ini yang mana sih yang lebih sulit dibandingkan yang implied? Secara teknis lebih mikir, lebih banyak menyimpulkan dan membaca bagian implied. Untuk transition dia slightly better, slightly way easier dibandingkan soal implied. Namun dia punya pola membaca yang sama, yaitu dia indirectly detailed question. Jadi nggak langsung benar-benar jawabannya itu ada persis di dalam teks. Kita lihat ya, transition artinya perpindahan. Let's read it. You will sometimes be asked to determine what probably came before the reading passage or what probably comes after the reading passage. Of course, the topic of the preceding or following paragraph is not directly stated, and you must draw a conclusion to determine what is probably in this paragraph. This type of question is a transition question. If you ask to demonstrate that you understand that good writing contains transition from one paragraph to the next, a paragraph may start out with the idea of the previous paragraph as a way of linking the ideas into the two paragraphs. A paragraph may also end with an idea that will be further developed in the following paragraph. Jadi, soal transitions ini dia sangat berkaitan dengan paragraph coherence. Di mana paragraf itu antar satu dengan yang lainnya itu pasti nyambung. Misalnya kita ada punya dua paragraf nih. Paragraf 1 dengan paragraf 2 itu kan pasti ada hal yang mengikat.
Begitu juga dengan paragraf di atasnya. Misalnya ini kan paragraf 1. Kalau paragraf di atasnya harus sama nggak? Ya sama. Termasuk juga kalau misalnya ada paragraf di bawahnya. Setelah paragraf ini juga harus sama. Jadi ini yang kita katakan coherence. Bentuk soal dari paragraph transitions ini ada 2. Mostly dia ada 2 bentuk variasinya. Pertama yaitu soalnya ada kata preceding dan ada kata following. Apakah cuma 2 itu aja variasinya? Enggak. Preceding nanti bisa kita cari sinonimnya menjadi comes before. Following lawannya come after. Jadi apa paragraf yang dibicarakan sebelumnya untuk yang preceding? Kalau following berarti apa paragraf yang dibicarakan setelahnya, setelah teks ini. Oke. Bagaimana sih cara tips kita bisa menaklukkan soal ini? Nah, ini katanya where to find the answers. The answer can generally be found in the first line. Jadi kata kuncinya itu ya. Kalau soalnya preceding, maka baca first line. Baris pertama. The answer can generally be found in the last line for our following questions. Nah, tekan ini tinggal kita balikan saja ya. Kalau preceding kita diminta membaca kalimat pertama, maka untuk soal following kita diminta untuk membaca last line. That simple. Sekarang kita coba latihan di TOEFL exercise 7. Okay. I have 2 questions for 1 paragraph, short passage. As usual, jangan terlalu terlena dengan teksnya, walaupun nggak terlalu ngerti dengan teksnya, no worries. We are only demanded to conquer the questions. Kita lihat number 1, paragraph preceding. Oke, ini ada kata preceding. Yang nomor 2, paragraph following. Oke, fix. Nomor 1, dia meminta kalimat sebelumnya. Berarti kita paragraf sebelumnya, Yang nomor 2, paragraf setelahnya. Maka nomor 1, strateginya adalah read the first line. Nah, kalau ini read the last line. Oke, kita coba. Lalu buat logika. Kita baca ya. Another program instrumental in the popularization of science was Cosmos. Oke, sekarang passage ini dibuka dengan kata another. Another itu artinya yang lainnya. Yang lainnya apa? Program instrumental. Ada program instrumental lainnya dalam kepopularitasan sains. Namanya adalah Cosmos. Oke. Berarti teks ini berbicara tentang kosmos. Kosmos itu apa? Kosmos itu adalah program instrumental. Maka logikanya, apakah sebelumnya akan berbicara kosmos? No. Kosmos dibicarakan di teks ini. Berarti hipotesanya sebelumnya berbicara tentang apa? Ya, tentang another program instrumental. Mungkin yang pastinya selain kosmos ya. Maka ini adalah kata kuncinya. Another sinonimnya adalah a different. Bisa a different, the other one, atau ya. Oke, maka di sini yang mirip-mirip ada another one. Jawabannya adalah a different scientific television series. Oke, sekarang kita lihat nomor 2, berarti kita diminta membaca kalimat terakhir. Nih. The principal writer and narrator of the program was Carl Sagan. Oke. Tentang apa sih kalimat ini? Tentang writer, penulis, narator. Oh, berarti fokusnya adalah orang yang dibicarakan. Bukan karyanya, tapi orangnya. Namanya adalah Carl Sagan.
Siapa itu Carl Sagan? A noted astronomer and the Pulitzer Prize winning author. Dia adalah seorang astronom dan juga pemenang dari Pulitzer Prize. Pulitzer Prize ini adalah suatu award untuk penulis-penulis terbaik di Amerika. Maka, berarti setelah ini asumsinya berbicara tentang siapa? Ya pastinya dengan topik yang sama ya, tentang Carl Sagan. Yang mana nih yang ada tentang si Sagan-Sagannya? Jawabannya adalah C. Oke, quite easy. Oke, kita coba lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Nomor 3, scan soalnya, paragraph preceding. Ini kita agak lebih cepat ya biar bisa hemat waktu. Nomor 4, the following. Which of the following most likely? Paragraph following. Oke, sama. Paragraph preceding berarti baca kalimat 1. Great. Kita baca hati-hati. When a strong earthquake occurs on the ocean floor rather than. Jadi biasanya tuh kata kuncinya tuh beneran 1 atau 2 kata. Dari kata itulah yang kita bisa ambil simpulannya. Ketika ada earthquake yang kuat, gempa yang kuat terjadi di ocean floor, di lantai dasar samudra, rather than, daripada di daratan, a tremendous force is exerted on the seawater and one or more large destructive waves called tsunami can be formed. Berarti ini tentang proses tsunami. Tsunami itu apa? Tsunami itu adalah earthquake, gempa, terjadinya di mana? Di ocean floor, di dasar laut, daripada di land. Maka asumsinya sebelum ini tentang apa? Apakah tentang tsunami? Pastinya tidak tentang tsunami ya. Karena tsunami di paragraf ini. Kita bisa eliminer yang ada tsunami-nya. Bla. Oke. Udah, satu-satunya adalah C. Kenapa land base? Iya, dengan ada ini. Kan dia ngebandingin dengan land base earthquake ya, berarti sebelumnya asumsinya tentang earthquake juga. Tapi earthquake yang terjadinya di land. That's it. Number 4. Paragraph following, berarti baca kalimat terakhir saja. When a tsunami reaches shallow coastal water, Oke. Ingat ya kalau ada koma di tengah-tengah kalimat, berarti asumsinya sebelum koma itu hanya keterangannya aja. Ketika tsunami mencapai daerah perairan yang dangkal, it can reach at a height of 100 feet. Ketinggiannya jadi 100 kaki atau 30 meter or more and can cause tremendous flooding. Berarti di sini ada ukurannya 30 meter. Lalu cause menyebabkan apa? Flood, banjir, and damage to coastal areas and damage. Oke, kata kunci terakhirnya itu flood and damage. Maka asumsinya setelah ini tentang apa topiknya masih berbicara? Pastinya tentang subjek yang sama ya, yaitu tentang tsunami. Cuman apanya tsunami nih? Gak mungkin kan tiba-tiba pencegahannya tsunami. Enggak, karena itu bakalan jauh banget itu koherensinya. Kalau di sini masih ada kata flooding, damage, berarti asumsinya masih tentang damage of the tsunami. Damage itu sama dengan sinonimnya effects. That's why the answer is B. Right, sekarang coba kita ambil satu deh latihan. Ini nih, kita coba latihan soalnya yang udah kombinasi. Oke? Ini kayaknya seru nih. Ini udah kombinasi antara soal imply dan juga soal transition. Let's see number 9. The number of birds that have become extinct in the United States since 1600 most probably is. Oke, di sini kata kuncinya ada 1600, dia minta berapa jumlahnya. Kita baca cepat, 1600 ada di sini.
Oke, di sini rata-rata 100 ya. Ini ada juga 100. Cuma 100 di sini ada 3 buah. Ada more than, exactly, less than. Kita lihat kata kuncinya. Berapa sih jumlahnya? Apakah more than lebih dari, besar dari, exactly sama persis, less than kebalikannya, kecil dari, exactly sama persis. Cuman dia 3 di sini kayak enggak deh, karena enggak ada kata 3. Kayak salah. Kita baca nih. Extinction of many species of birds has undoubtedly been hastened by modern man. Hastened ini punah oleh manusia modern. Jadi ada kepunahan dari hewan-hewan burung, banyak-banyak burung itu di undoubtedly been hastened, tidak bisa kita sangka punah. Undoubtedly itu tidak bisa kita sangka punah karena modern man, manusia modern. Since 1600, it has been estimated approximately. Oke, kata kunci di sini adalah approximately. Approximately artinya adalah kira-kira. Kalau kira-kira di dalam statistik sekitar. Kalau sekitar 100, maka sekitar 100 secara jumlah pasti dia, yang namanya sekitar itu kan enggak fix ya, atau enggak pasti, maka exactly ini pasti kita bisa coret. Nah, sekarang sekitar itu artinya lebih atau kurang. Misalnya kayak gini, kalau ditanya ada berapa orang sih yang ada di dalam kelas, yang masuk ke kelas hari ini, mungkin sekitar 10 orang. Maka asumsinya yang katanya sekitar itu kemungkinannya adalah kurang dari. Dan kurang dari itu jawabannya adalah less than. Good. Number 10. The passage implies that the great oak disappeared. Oke, ini ada istilah great oak. Great oak. Oke, kita lihat gimana sih kata great oak. Oh, ada ketemu nih di paragraf 1 baris 3. Read the complete sentence. In North America, the first species known to be annihilated was the great oak. Oke, di Amerika Utara spesies yang pertama yang annihilated itu punah ya, banyak ya, punah, adalah great oak. Apa ini great oak? Oh, di sini ada keterangan. A flightless bird that served as an easy source of food and bait for Atlantic fishermen through the beginning of the 19th century. Oke, dia adalah jenis burung, cuma burungnya flightless, gak bersayap. Kayak apa ya? Kayak burung onta kan flightless bird. Burung tapi dia gak ada sayap, gak bisa terbang. That serve as an easy source of food. Oke, dia menjadi sumber makanan dan juga bait, pancingan, sumber makanan. Sama siapa? Fisherman. Oke. Fisherman. Berarti kalau dia menjadi source of food dan juga menjadi bait bagi nelayan, maka kalau kita lihat di sini nelayan berarti makan si oak. Berarti kalau nelayan makan, fisherman eat oak. Nah, ada kata fisherman eats ox. Fisherman wanted to eat it. Oke. Sekarang kita lihat nomor 12. Oke, 12 kata kuncinya paragraph following. Kalau paragraph following langsung automatically kita lihat di kalimat terakhir. Look upon the last sentence, yaitu in addition to these extinct species, blah blah blah. Nah, biasanya cuman kata kunci aja, kata kunci prepositionsnya atau kata hubungnya atau
adverbsnya atau adjectivenya yang menjadi keywordsnya. In addition to this extinct species, tambahannya terhadap spesies yang punah ini, several others. Nah, ini kan sama tuh kayak yang pola-pola kita sebelumnya. Several others. Ada jenis-jenis lainnya. Jenis apa? Jenis hewan lainnya. Spesies lainnya. As the bald eagle. Nah, di sini kalau tadi kan flightless bird gitu ya. Terus ini ada hewan lain, namanya adalah bald eagle. Ini sangat Amerika sekali ya. Bald eagle itu adalah elang botak. Jadi itu adalah hewan yang jadi simbolnya bendera Amerika, simbolnya Amerika, bald eagle. The peregrine falcon. Nah, ada juga peregrine falcon, elang juga tapi dia falcon yang ada rambutnya. And the California condor. Ini juga jenis elang ya, tiga-tiganya. Eagle, falcon, condor are today recognized as endangered. Steps are being taken to prevent their extinction. Oke, sampai kata ini kita memahami bahwa ketiga spesies ini tuh today, hari ini tuh endangered. Hari ini tuh terancam. Terancam apa? Terancam punah. Terus steps are taken to prevent their extinctions. Ada steps, ada langkah-langkah untuk mencegah, prevent, mencegah. Wow, berarti paragraf ini, kalimat ini tidak hanya menjelaskan fakta, tapi juga ada di akhir usaha untuk melakukan pencegahan atau preventif. Maka logikanya setelah ini adalah bagaimana steps tersebut. Steps untuk mencegah kepunahan. Oke, yang berisi langkah-langkah kita lihat. What is being done? Oke, apa yang dilakukan? Oke, yang dilakukan itu steps ya. Bisa jadi. What the bald eagle symbolizes to Americans? Memang sih ada bald eagle, cuma kalau misalnya kita benarkan yang B, itu akan tidak adil untuk spesies yang lain, karena kan nggak hanya bald eagle ya, tapi ada falcon, ada condor. Terlalu spesifik hanya ke satu jenis hewan saja. Yang C, how several species become endangered. How? Bagaimana dia punah? Kayaknya udah dijelaskan deh punahnya itu kenapa. Pasti karena perburuan manusia dan segala macam. Modern human activity tadi kan dibilang, nggak perlu diulang lah ke bawahnya. Other extinct species. Other extinct species benar ada, tapi itu di kalimat di baris sebelumnya. Sedangkan baris terakhir itu dia ngoncinya dengan kata steps. Karena ini terakhir banget itu steps, maka akan lebih bijak paragraf selanjutnya berbicara tentang steps atau tentang langkah-langkahnya. That's it, and soal-soal selanjutnya bisa kita bahas secara mandiri di pertemuan lainnya. That's it. That's all for today's meeting. Alhamdulillahirrahmanirrahim, and see you around. I hope you enjoy it.